Selamat pagi anak-anak didik kami sekalian kelas 6A dan 6B. Kita kembali dalam pembelajaran informatika yang selanjutnya, yaitu tentang hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bilangan biner adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, bilangan biner itu merupakan bahasa mesin, yaitu satu-satunya bahasa yang dipahami oleh komputer. Ya, jadi bahasa yang benar-benar dimengerti oleh komputer itu hanya satu, yaitu bahasa mesin. Nah, ketika menulis program dengan menggunakan bilangan biner itu akan memerlukan banyak waktu. Maka seorang programmer akan kesulitan jika menulis program menggunakan bahasa mesin. Nah, coba kamu perhatikan di situ di kode program dalam bilangan biner tersebut. Di situ banyak angka 0 dan angka 1. Ya kan? Nah, itulah bahasa mesin. Ya. Nah, maka dari itu bahwa programmer mengembangkan bahasa pemrograman, ya, programmer dapat mengembangkan bahasa pemrograman. Nah, apakah itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman ialah sekumpulan perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, contoh-contoh dari bahasa pemrograman ialah contoh HTML atau CSS, kemudian JavaScript, kemudian PHP. Ya, PHP yang pernah saya bilang itu. Python, Visual Basic, C dan C++ dan lain-lain. Nah, itu dia. Nah, kemudian bahasa pemrograman itu harus diterjemahkan ke bahasa mesin terlebih dahulu agar dapat dimengerti. Ya. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman itu digunakan program kompilator dalam proses yang disebut dengan kompilasi. Coba kamu perhatikan gambarnya. Ya, itu ada bahasa pemrograman dan juga komputer, sehingga di situ tidak terjadi yang namanya kompilasi. Sehingga komputer tidak mengerti apa yang disampaikan oleh bahasa pemrograman. Ya, itu dia. Komputer tidak mengerti. Karena tidak ada situ yang namanya proses kompilasi. Itu dia. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ada dia bahasa pemrograman, kemudian ada proses kompilasi, dan kemudian bahasa mesin. Nah, dengan adanya proses kompilasi tersebut, maka komputer akan memahami apa atau bahasa yang disampaikan oleh program tersebut, karena di situ sudah menggunakan atau sudah ada proses kompilasi, ya. Bahasa pemrograman, kemudian proses kompilasi yang menghasilkan bahasa mesin. Ya, nah, ada beberapa manfaat yang dapat kita buat atau kita terima ketika kita belajar bahasa pemrograman. Ya, itu dia. Seperti pada aplikasi transportasi daring seperti Gojek online itu kan, kemudian permainan edukasi kayak
bilioner dan segala macam. Kemudian toko online ya, kayak Lazada, kemudian Tokopedia, kemudian Shopee dan lain-lain ya. Itu dia. Kemudian untuk robot yang dapat menggantikan pekerjaan manusia dan lain-lain ya. Itu banyak manfaat yang kita terima ketika kita menggunakan bahasa pemrograman ya. Transportasi daring, kemudian edukasi, kemudian toko online, kemudian robot dan lain-lain. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya himbau tetap semangat dan jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Salam sehat.